Oke, teman-teman, kita akan mulai, akan awali dengan hal yang sangat basic. Kenapa ini penting? Karena kayak yang tadi aku share, bahwa keintiman dengan Tuhan, hati itu jadi landasan paling penting dalam kita melayani. Oke, kita akan belajar tentang praise and worship learning ya. @Vian_Henry udah tahu lah ya, follow apa Instagram dan TikTok udah tahu. Oke. Dasar-dasar penyembahan. Banyak orang, teman-teman, nggak sadar bahwa identitas kita tuh sebenarnya adalah seorang penyembah loh, teman-teman. Sadar atau enggak? Oh, nggak bisa, Kak. Aku tidak merasa bahwa aku adalah seorang penyembah. Aku ini orang kantoran. Identitasku adalah aku orang Batak misalnya. Identitasku adalah aku ini seorang pelajar, Kak. Ya, betul. Tapi tanpa kita sadar, sebenarnya esensi dari identitas kita itu adalah seorang penyembah, teman-teman. Sadar atau enggak? Aku bisa bilang satu tokoh Alkitab ini namanya Daud. Ini adalah tokoh yang sangat sering disinggung selama proskuneo, karena ini adalah tokoh yang sangat mewakili dari kata penyembahan, tokoh yang sangat suka dengan menyembah Tuhan. Satu tokoh yang kita kenal yaitu Daud. Aku bisa bilang bahwa dia ini adalah seorang penyembah. Mungkin ya identitasnya dia adalah anak Isai, betul. Identitasnya dia adalah seorang gembala kambing domba yang gak banyak itu, betul. Identitasnya mungkin, ya betul, akhirnya dia jadi raja, betul. Tapi sebenarnya esensi identitas dari seorang Daud, dia ini adalah seorang penyembah. Makanya aku kalau ketemu sama orang misalkan, aku berani bilang bahwa Daud ini sebenarnya bukan gembala, Daud ini bukan raja, tapi dia adalah seorang penyembah yang menggembala. Dia ini adalah seorang penyembah yang jadi raja. Nah, sekarang coba lihat ke diri kita sendiri nih, teman-teman. Sudahkah kita menghidupi identitas kita sebagai seorang penyembah? Mau dimanapun kita ditempatkan, mau dimanapun. Di kantor kita, that's why aku tadi bilang bahwa aku di kantorku di sini pun aku adalah seorang pekerja di sini, tapi identitasku adalah I am a worshipper. Aku adalah seorang penyembah yang ditempatkan Tuhan di Yogyakarta. Aku adalah seorang penyembah Tuhan yang ditempatkan Tuhan di kantor ini. Kita harus ngerti dulu, ini dasar banget ya teman-teman. Ini dasar. Kita harus ngerti banget bahwa identitas kita ini adalah seorang penyembah loh teman-teman. Nah, sambil aku jelasin, coba aku pengen teman-teman share di kolom komentar di Zoom. Coba ketik, aku adalah seorang penyembah yang apa misalnya. Aku adalah seorang penyembah yang tinggal di Medan misalnya. Aku adalah seorang penyembah yang bekerja sebagai apa. Aku adalah seorang penyembah yang memiliki 2 anak misalnya gitu. Atau apa. Silakan coba ditulis di kolom komentar tuh. Aku sambil jelasin ya. Aku sambil sharing terus. Aku pengen tahu, aku pengen kenal juga sama teman-teman. Latar belakang dan background teman-teman seperti apa. Kita harus ngerti bahwa base-nya, dasarnya adalah kita ini seorang penyembah. Makanya waktu kita melayani Tuhan, mau di bidang apapun. Mungkin ada yang pemusik, mungkin ada yang WL, mungkin ada yang singer, mungkin ada yang pekerja di kantor. Mau kita melayani Tuhan di bidang apapun, kita adalah seorang penyembah. Makanya para pelayan yang melayani Tuhan khususnya di halo Kak, di aku kok nggak ada suaranya ya? Oh ya, untuk teman-teman yang lain suaraku terdengarkah? Oh ya, terdengar ya, aman ya. Coba mungkin dicari settingan audionya Kak Sylvia Laya, atau pakai headset, earphone kalau misalkan pakai handphone ya. Makanya aku bilang gini, untuk pelayan-pelayan yang melayani misalnya di altar ya, pelayan altar. Aku adalah seorang penyembah yang bermain musik. Aku adalah seorang penyembah yang jadi WL. Aku adalah seorang penyembah yang jadi singer. Aku adalah seorang penyembah yang
menari, dancer gitu kan. Aku adalah penyembah Tuhan aku adalah seorang penyembah yang menyambut jemaat untuk hadir. Waktu jemaat hadir pertama, karena aku adalah asyar, aku adalah penyembah Tuhan yang menyambut jemaat. Jadi identitas kita itu adalah seorang penyembah. Gitu teman-teman. Aku adalah penyembah Tuhan yang juga suami dari satu orang perempuan. Aku adalah penyembah yang jualan ayam geprek. Yes, keren. Aku adalah penyembah yang tinggal di Borobudur. Weh, keren. Aku penyembah yang bekerja di perusahaan pertanian. Weh, keren. Ya. Ya, kita ini adalah seorang penyembah. Makanya aku agak miris teman-teman dengan pelayan Tuhan yang tidak menghidupi kehidupan penyembahannya waktu dia sedang melayani Tuhan. Aneh itu sebenarnya. Makanya di kontenku yang beberapa kontenku yang mana ya aku lupa. Makanya akhir-akhir ini deh. Aku sempat singgung bahwa agak aneh waktu seseorang melayani Tuhan lalu selesai dari pelayanannya, turun mimbar, lalu ke belakang main handphone, buka WA, buka Instagram dalam ibadah. Aneh. Artinya dia tidak sedang menghidupi identitasnya sebagai seorang penyembah. Kalau kita ngerti bahwa kita ini adalah seorang penyembah, nggak akan kita lakuin itu. Karena kita sadar bahwa di situ ada Tuhan. Di situ ada pribadi yang sedang kita sembah loh. Gitu. Kok bisa lagi berhadapan dengan Tuhan? Kok bisa seorang penyembah lagi hadapan sama Tuhan? Kok buka Instagram tuh loh? Kok bisa? Ya kan? Aku agak miris makanya. Gitu. Kak Dewi Markus, aku adalah penyembah yang bekerja shift. Oke Kak. Nggak apa-apa, betul. Tapi betul. Yang penting kita ngerti identitas kita bahwa kita ini adalah seorang penyembah. Gitu teman-teman ya. Coba dimanapun teman-teman, nggak usah diketik, ngomong aja dalam diri sendiri bahwa aku adalah seorang penyembah. Aku adalah seorang penyembah. Aku adalah seorang penyembah. Karena sadar atau nggak sadar teman-teman, eksistensi kita sebagai manusia sebenarnya kita manusia itu didesain sama Tuhan untuk mencari sesuatu yang supranatural. Sadar atau enggak? Ujung-ujungnya akan kembali kepada sesuatu yang supranatural. Mencari sosok yang kita sembah. Mencari kebenaran. Mencari sesuatu pribadi yang bisa kita sembah. Kalau enggak Tuhan ya artinya setan. Di era modern ini penyembahan bisa dalam hal lain, bisa dalam bentuk yang lain, kan? Pasangan kita bisa jadi Tuhan era modern, ya kan? Kita mendahulukan pasangan kita daripada Tuhan. Artinya kita sedang menuhankan dalam tanda kutip pasangan kita. Pekerjaan bisa jadi Tuhan. Huruf kecil ya, Tuhan huruf kecil. T-nya huruf kecil. Pekerjaan bisa kita lebih mendahulukan pekerjaan kita, mengutamakan pekerjaan kita ketimbang Tuhan. Pekerjaan bisa jadi Tuhan. Bahkan nih, teman-teman, sadar atau enggak? Pelayanan juga bisa kita sembah. Ada orang yang berbalik sembunyi di balik kata, aku rajin pelayanan ini dan itu, pelayananku sini, pelayananku sana, aku pelayan di mana-mana. Tapi ternyata sebenarnya hatinya dia tidak sedang menghidupi identitasnya sebagai seorang penyembah. Wih, hati-hati itu, hati-hati. Sekali lagi teman-teman, aku mau menyadarkan kita bahwa sekali lagi ini penting banget, ini dasar bahwa kita adalah seorang penyembah. Tanamin dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Ngomong kepada diri sendiri bahwa I am a worshiper. Aku adalah seorang penyembah. Oke, next ya, lanjut. Nah, dari tadi kita ngomong apa itu penyembahan, apa itu penyembahan. Lalu ditanya nih, apa itu penyembahan? Kalau setiap kali aku ngomong kata penyembahan, teman-teman, itu artinya hubungan.
Ini juga base, ini juga dasar. Aku pengen kita ngerti bahwa penyembahan itu sama dengan hubungan. Ini ada satu ayat yang jadi ayat favoritku sepanjang masa, sepanjang aku hidup. Kalau setiap kali aku membahas tentang praise and worship, tentang penyembahan, aku akan selalu kutip ayat ini karena ini ayat aku suka sekali ayat ini. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Ini ceritanya tentang waktu Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Ya, nanti kalau baca cerita fullnya, ya itu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur dan segala macam. Aku baca Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, aku potong dulu. Bahwa penyembah-penyembah benar, artinya yang benar itu adalah orangnya atau caranya menyembah Tuhan. Kalau dari ayat ini nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Dari ayat ini kita bisa ngerti teman-teman bahwa yang harusnya benar itu adalah penyembahnya, bukan caranya. That's why kenapa aku orang yang sangat bisa toleransi terhadap macam-macam denominasi gereja yang cara penyembahnya berbeda dengan cara gerejaku menyembah Tuhan. Aku latar belakangnya GPDI, dan aku di Jogja ini berjemaat, digembalakan di gereja GBI, yang dimana ini karismatik sekali, ya kan? Terbiasa dengan musik yang heboh, terbiasa dengan tepuk tangan, terbiasa dengan lompat-lompat, dan segala macam. Tapi aku tahu ada denominasi gereja lain yang cara menyembah Tuhannya tidak terbiasa untuk seperti kami, seperti saya, gitu. Apakah aku mempermasalahkan? Tidak, sama sekali tidak. Karena dari ayat ini kita ngerti bahwa yang benar itu adalah penyembah-penyembahnya, bukan caranya, gitu. Nanti akan aku sedikit bahas ya, cara ekspresi-ekspresi penyembahan. Makanya aku bisa ngerti dan aku nggak mau ngejudge gereja lain. Kok cara nyembah Tuhannya kok diam, tenang, teduh. Kok cara nyembah Tuhannya kok kayak gitu sih. Aku nggak bisa ngejudge itu, ya kan? Karena bukan masalah cara, bukan masalah how to worship God, bukan. Tapi siapa yang nyembah Tuhan itu siapa? Gimana kehidupan si penyembahnya? Itu yang penting. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Inilah yang aku suka dari ayat ini. Dipakai kata menyembah Bapa. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan, di ayat ini tidak ditulis bahwa Bapa menghendaki cara menyembah yang demikian. Bukan. Tapi Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Gitu. Nah, ini alasan kenapa aku suka ayat ini, karena ayat ini dipakai kata menyembah Bapa. Ini agak sesuatu yang kontradiktif sebenarnya, teman-teman. Bahwa kita ngerti bahwa saat orang lain berbicara tentang penyembahan, itu biasanya konteksnya itu antara Tuhan dan umatnya. Dan mungkin kebanyakan teman-teman pun mengertinya seperti itu, bahwa penyembahan itu dilakukan oleh umat kepada Tuhan yang disembah. Aku tidak bilang itu salah ya teman-teman. Aku tidak bilang itu salah, bahwa hubungan kita itu terus semakin grow up, semakin grow dari kita dari hamba, lalu jadi sahabat, lalu jadi anak, lalu jadi kekasih dan segala macam. Makanya aku suka sekali ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini memakai kata Bapa di situ. Artinya ada yang namanya kedekatan, ada yang namanya keintiman dengan pribadi yang kita sembah. Teman-teman bayangin deh bagaimana hubungan seorang anak dengan bapaknya. Ya walaupun faktanya kalau kita lihat di dunia ini mulai banyak hubungan antara bapak dan anak yang rusak.
Betul ya. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak itu tidak terjalin dengan baik. Tapi kita ngerti lah konteksnya. Kalau bagaimana hubungan kita sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa itu sedekat apa sih, gitu kan? Kita ngerti konteksnya. Amin Ali. Aku sambil khotbah biar aku dalam hati Tuhan jamah hatinya. Oh dia udah pakai headset, aman aman aman. Sholat dulu Isya. Ya, keintiman dengan Tuhan Ali. Dia salah satu teman muslim aku, teman-teman. Jadi aku tetap harus menunjukkan kasih Kristus dalam hidup. Oke, kembali. Ayat ini pakai kata menyembah Bapa. Aduh, suka banget aku. Ada keintiman, ada kedekatan, ada hubungan yang spesial, bukan hanya sekedar Tuhan dan umatnya yang terkesan ya, jauh gitu. Menyembah Bapa. Oh my God, I love this. Makanya sebuah penyembahan itu sama dengan hubungan. Sebuah hubungan itu harus didasari oleh yang namanya pengenalan. Sekali lagi. Aku tulis nggak ya quotes-nya? Oh ya, oke. Hubungan harus disertai pengenalan. Ini aku percaya teman-teman yang ada di sini, yang ada di Zoom ini sudah cukup dewasa lah ya untuk mengerti istilah yang aku tulis dalam warna kuning itu. Aku jelaskan nanti. Penyembahan sama dengan hubungan. Dan hubungan harus disertai pengenalan. Karena hubungan tanpa pengenalan artinya prostitusi. Oh. Sekali lagi aku kasih penekanan di poin ini. Hubungan harus disertai pengenalan, harus kenal kepada pribadi yang berhubungan dengan kita. Kita nyembah Tuhan artinya kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu harus disertai oleh pengenalan. Harus ada pengenalan. Karena hubungan tanpa pengenalan artinya prostitusi. Ini quotes dikasih oleh salah satu mentorku di Proskuneo. Waktu dia bilang quotes ini, teman-teman, aku nih sangat tertampar. Kenapa? Karena aku merasa bahwa oh Tuhan ampuni aku. Karena selama ini aku melayani Tuhan, aku menyembah Tuhan, tapi aku nggak kenal siapa Tuhan. Aku nggak ngalami Tuhan secara pribadi dalam hidupku. Aku nggak ada perasaan itu tuh nggak ada. Jadi aku melayani Tuhan, yes. Aku menyembah Tuhan, yes. Tapi aku kenal Tuhan, enggak. Artinya dalam pelayananku, dalam penyembahanku selama ini aku melecehkan Tuhan dong. Aku sangat tertampar dengan statement ini, teman-teman. Bahwa selama ini aku melayani Tuhan, aku menyembah Tuhan tanpa aku kenal siapa Tuhan, tanpa aku ngalami Tuhan secara pribadi. Mungkin Tuhan kecewa, mungkin kalau aku jadi Tuhan, kalau aku pribadi jadi Tuhan, aku akan kecewa dengan caraku menyembah. Dengan kehidupanku sebagai seorang penyembah yang nggak kenal Tuhan. Gitu. Makanya hubungan harus disertai pengenalan. That's why aku sangat suka dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang penyembahan, tapi juga ada hubungan keintiman di dalamnya. Gitu, teman. Makanya kalau seandainya ada alat musik ya, kita di sini kita bisa nyanyi bareng nih. Ada lagu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Aduh, itu kalau kita memaknai lirik demi lirik dari kata demi kata di lirik itu enak banget ya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kata penyembah identik dengan hubungan.
Yuk teman-teman, sejauh ini aku pengen kita kembali diingatkan bahwa pelayanan kita, penyembahan kita kepada Tuhan, sejauh apa? Sejauh mana kita kenal Tuhan? Kalau Tuhan kenal kita jelas, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Betul, yes, of course Tuhan kenal kita. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa dalam, seberapa jauh kita kenal Tuhan? Apakah kita hanya tahu tentang Yesus, tentang Roh Kudus, kita hanya sekedar tahu. Tuhan itu hanya sekedar jadi objek penelitian, objek pengetahuan. Apakah hanya sekedar itu? Bahkan parahnya kita hanya tahu Tuhan dari orang lain. Apakah sejauh itu pengenalan kita sama Tuhan? Atau oke, aku kenal siapa itu Yesus, aku kenal siapa itu Roh Kudus, aku kenal itu siapa Bapa. Tapi aku kenal dari orang lain. Apakah sejauh itu pengenalan kita sama Tuhan? Atau ini jadi kerinduanku, kita betul-betul ngalami Tuhan setiap hari, day by day. Setiap hari kita ngalami sendiri Tuhan itu seperti apa. Makanya coba, kalau ada ruang kesaksian nih teman-teman, sejauh mana kita ngasih kesaksian kita kepada orang? Oh, 10 tahun yang lalu saya ngalami Tuhan. Kejauhan teman-teman kalau kesaksian kita 10 tahun yang lalu. Oh, waktu itu tahun 2022 saya mengalami Tuhan. Kejauhan teman-teman kalau pengalaman kita dengan Tuhan itu tahun lalu. Bulan lalu saya mengalami Tuhan. Kejauhan teman-teman, terlalu jauh. Makanya aku rindu teman-teman. Kita ngalami Tuhan setiap hari. Supaya kita bisa kesaksian sama orang bahwa aku ngalami Tuhan setiap hari. Aku bisa ngalami hadirat Tuhan setiap hari dimanapun aku ada, apapun yang sedang aku lakukan, aku bisa ngalami hadirat Tuhan. Nah, aku rindu seperti itu teman-teman, bahwa kita ngalami Tuhan setiap hari, day by day, day by day. Aduh, tapi susah Kak. It's okay. Nanti aku kupas lebih dalam. Nah, oke. Ini adalah bentuk-bentuk dari ekspresi penyembahan teman-teman. Bentuk-bentuk dari ekspresi penyembahan. Dan ini semuanya ada ayatnya sebenarnya ya. Di dalam Alkitab, cuman nggak aku cantumkan. Buku dari Proskunus sebel ini teman-teman. Jadi aku persingkat dalam materi ini. Gitu. Ini adalah beberapa ekspresi bentuk-bentuk penyembahan. Bentuk-bentuk dari ekspresi penyembahan yang ada di dalam Alkitab. Ada bernyanyi, bersorak, melompat, tepuk tangan, angkat tangan, menari, sujud, menangis, tertawa, berdiam diri, itu pun bentuk dari ekspresi penyembahan loh. Tapi kita ngerti teman-teman ya, mana berdiam diri yang menyembah Tuhan, mana yang berdiam diri tapi ngantuk. Kita tahu bedanya, ya kan? Berdiam diri yang bengong, melihat kecantikan mahakarya Tuhan yang elok di sana, kita tahu bedanya. Diam itu dengan diamnya menyembah Tuhan itu kita tahu bedanya. Oh ya, nih ada quotes di atasnya nih. Penyembahan itu konsumsi Tuhan, teman-teman, bukan konsumsi manusia. Artinya gini, waktu kita melakukan penyembahan, pastikan waktu kita bernyanyi, bersorak, melompat, tepuk tangan, angkat tangan, menari, sujud, menangis, tertawa, berdiam diri, itu kita lakukan untuk konsumsi Tuhan. Dalam artian gini, bukan untuk manusia. Manusia ini siapa? Bisa kita, bisa orang lain. Kalau kita menjadikan penyembahan itu konsumsinya kita akan bisa seperti ini. Nanti waktu aku pelayanan, aku akan sujud supaya orang lain bisa melihat kesungguhanku melayani Tuhan. Nah, itu adalah konsumsi kita. Kita menjadikan penyembahan itu jadi konsumsinya kita. Ya kan? Aku mau bernyanyi supaya bisa kali PK ditambah. Ya kan? Kita menjadikan penyembahan itu jadi konsumsinya kita. Atau
Kita menjadikan penyembahan itu konsumsi orang lain. Contohnya seperti ini. Aduh, aku tuh sebenarnya pengen angkat tangan. Pengen banget aku angkat tangan, pengen banget nangis, pengen banget sujud. Tapi kalau aku angkat tangan, kalau aku tiba-tiba nangis, aku sujud, orang lain mau mikir apa? Nanti dilihat orang lain aneh. Nah, itu artinya kita sedang menjadikan penyembahan itu konsumsi untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Ya kan? Kita singer nih, misalnya kan. Duh, aku pengen angkat tangan, tapi aku tidak terbiasa angkat tangan. Tapi rasanya hati ini tuh pengen banget angkat tangan lalu lagi nyembah Tuhan. Pengen banget. Aduh, tapi nanti kanan kiri kok enggak angkat tangan. Nanti aku angkat tangan sendiri dikira aneh. Artinya kita sedang menjadikan penyembahan itu konsumsinya orang lain. Nah, pastikan waktu kita melakukan ekspresi-ekspresi penyembahan ini, pastikan kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya, bukan untuk manusia, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Pastikan kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi aku angkat tangan bodoh amat deh, aku mau dikira apa, kayak aku mau sujud, mau dikirain apa, it's okay, ini bentuk penyembahanku kepada Tuhan. Gitu. Bentuk ekspresi penyembahan yang paling terakhir adalah ngobrol dengan Tuhan. Ini adalah cara yang paling gampang dan yang selalu aku lakukan, teman-teman, setiap hari. Oke ya teman-teman, sambil background-nya teman-teman Muslim kita sedang prayer and worship juga mereka. Sedang menyembah Tuhan. Itu adalah itu juga bentuk ekspresi penyembahan mereka kepada Tuhannya. Ya. Salah satu bentuk lain dari ekspresi penyembahan adalah ngobrol dengan Tuhan. Dan ini aku lakukan setiap hari. Dan ini yang membuat aku bisa mengalami Tuhan setiap hari. Karena aku ngobrol sama Tuhan setiap hari. Sambil masak nih. Ya. Tuhan, aku hari ini masak ini nih. Itu penyembahan. Atau kadang-kadang aku lagi naik motor nih. Ya kan? Berangkat kerja nih misalnya. Lalu diselip nih. Weng. Ngebut gitu. Marah nih secara manusia, marah, jengkel, wajar. Itu wajar, manusiawi. Lalu aku bilang sama Roh Kudus, ku kejar nggak nih? Ini ku kejar nih, ini nggak sopan banget dijalani anak-anak bocil-bocil nih, nggak tahu aturan, marah nih aku Roh Kudus nih. Ku kejar nggak nih? Ngobrol sama Tuhan. Dalam kemarahanku, dalam kesedihanku, dalam bahagiaku, aku ngobrol sama Tuhan. Itu penyembahan. Makanya kalau kita ngelihat kitab Mazmur, teman-teman, Daud tuh nggak selalu memuji Tuhan. Tuhan engkau mulia, Tuhan engkau maha kuasa, Tuhan engkau. Nggak selalu. Daud penyembahannya nggak selalu tentang memuji-muji Tuhan. Nggak selalu. Coba baca di kitab Mazmur, ada tulisan Daud, pujian dan penyembahan Daud saat dia tuh sedang ketakutan. Dia lari dari Saul, dia nyembah Tuhan, dia ngobrol sama Tuhan. Dia lagi lemah imannya, dia berkata, hai jiwaku, bla 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 bla, karena Tuhan, bla 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 bla. Itu bentuk penyembahnya dia. Dalam kesedihannya, dalam kemarahannya, dalam emosinya, dia ngobrol sama Tuhan. Itulah bentuk dari penyembahan. Makanya kenapa tadi aku bilang, alami Tuhan setiap hari, alami Tuhan setiap hari. Gimana caranya? Ngobrol sama Tuhan. Apapun, apapun. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari Tuhan tuh kangen loh. Kita ngobrol sama Tuhan, teman-teman. Udah berapa lama kita nggak ngobrol sama Tuhan? Udah berapa lama kita nggak curhat sama Tuhan? Padahal Tuhan tuh sebenarnya malam ini Tuhan lagi bilang kepada setiap kita, teman-teman. Nah, aku kangen loh ngobrol sama kamu. Aku kangen dengar cerita-ceritamu. Walaupun aku tahu apa yang kamu lalui, aku tahu. Tapi aku pengen kamu ngobrol sama aku. Malam hari ini sebenarnya satu pesan Tuhan yang waktu aku lagi prepare materi ini, teman-teman. Satu pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita adalah pulang. Teman-teman, pulang. Bapa menunggu.
Bapa menunggu, teman-teman. Bapa nunggu cerita-cerita kita. Bapa nunggu curhatan-curhatan kita. Bapa menunggu inisiatif kita untuk cerita apapun. Bahkan saat ini, aku lagi share sama teman-teman, aku lagi ngobrol sama Tuhan. Roh Kudus, aku rindu teman-teman yang join di Zoom. Itu boleh kembali untuk ngerasain hadirat Tuhan. Karena seringkali kita terlalu sibuk melayani, terlalu sibuk pelayanan, terlalu sibuk bekerja, sampai kita lupa bahwa ada satu pribadi yang kangen banget untuk cerita-cerita, kangen banget untuk dengerin cerita kita. Sore hari ini aku sangat rindu supaya setiap kita kembali pulang. Bapa nunggu. Izinkan aku berdoa sebentar ya untuk teman-teman ya. Sekali lagi, ya Roh Kudus, dimanapun kami berada, jamah setiap kami. Biarkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, itu boleh kami rasakan setiap hari. Nyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Biarkan setiap kami, saat apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dalam segala aktivitas kami, nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu tahu Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di dekat kami saat ini, sore ini. Engkau memenuhi ruangan di mana kami berada. Engkau memenuhi setiap sudut ruangan di mana kami berada. Engkau ada di hadapan kami. Engkau ada di dalam hati kami. Nyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Supaya kami boleh bisa merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Dalam nama Yesus, amin. Oke teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Bisa kelihatan lagi ya PowerPoint-nya. Lanjutkan. Kita lanjut. Oke, aku akan ke bagian ini teman-teman. Apa sih motivasi kita melayani? Ada orang yang motivasinya berkat Tuhan. Ada yang orang yang motivasinya biar dikenal Tuhan, dikenal orang lain. Ada ya orang yang motivasinya biar dilihat gembala sidang. Ada juga orang yang motivasi melayaninya ya karena aku tahu bakatku di sini, aku berbakat di bidang ini, makanya aku melayani Tuhan di bidang ini. Atau yang lebih parahnya adalah dia motivasinya melayani adalah karena terpaksa. Apa motivasi kita melayani? Ya kan? Satu hal yang mau aku bilang gini teman-teman, kalau kita ngerti arti dari melayani, seharusnya kita nggak lagi bisa mengharapkan apa-apa dari pelayanan kita. Kalau kita ngerti arti dari melayani, seharusnya kita nggak lagi bisa mengharapkan apa-apa dari pelayanan kita. Baik itu berkat Tuhan, dikenal orang, dilihat gembala, menyalurkan bakat. Kita mau mengharapkan apa dari pelayanan kita? Apa motivasi kita melayani? Kalau kita ngerti arti dari melayani, bahwa kita tuh adalah seseorang yang memberi, melayani itu artinya apa yang ada di kita, kita kasih. Ya kan? Kalau kita ngerti arti dari kata melayani, harusnya kita nggak lagi bisa mengharapkan apa-apa. Bahwa seharusnya apa yang sudah Tuhan kasih sejauh ini dalam hidup kita, harusnya itu sudah jauh lebih dari cukup untuk jadi alasan kita terus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Ini jadi introspeksi kita ya teman-teman, apa motivasi kita melayani. Seharusnya pelayanan kita adalah bentuk dedikasi total hidup kita kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya.
Karena Tuhan sudah begini, makanya kita melayani. Karena Tuhan sudah memberkati aku, makanya aku melayani. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada aku, makanya aku melayani. Gitu harusnya. Bukan aku melayani supaya dapat berkat. Aku melayani supaya ini, supaya itu, supaya ini, supaya itu. Enggak. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini bagian terakhir. Bagian terakhir. Kendala dalam pelayanan. Kira-kira ini kita sambil sharing ya teman-teman. Apa sih kendala kita dalam pelayanan? Mungkin sebagian orang kendalanya adalah sekolah. Aduh kak, nggak bisa melayani nih. Lagi UAS biasanya gitu kan, lagi ujian. Aduh nggak bisa melayani, ini lagi sibuk kerja. Atau biasanya, aduh nggak bisa melayani, aku lagi punya bayi nih. Aduh nanti kalau udah punya bayi, nanti aduh ini adiknya si kakak tadi baru lahir. Nanti lama-lama, aduh aku punya cucu. Keluarga selalu jadi kendala dalam pelayanan. Kalau kita berpatokan bahwa pelayanan itu hanya di gereja saja, mungkin ini bisa jadi kendala. Sekolah, kerjaan, keluarga. Bahwa sebenarnya teman-teman, pelayanan itu tidak hanya sekedar yang ada di gereja. Kayak yang tadi di awal aku share, bahwa aku bekerja di sebuah perusahaan di Yogyakarta, aku ada di satu kantor, aku pun melayani di sini. Gitu. Ini aku harus ngomongnya agak pelan-pelan ya teman-teman, karena aku supaya temanku nggak dengar. Awalnya, ya pekerjaan juga adalah pelayanan. Yes, betul, betul. Awalnya aku sebelum bekerja di sini teman-teman, aku bekerja di agency, creative agency, di mana aku terbiasa membuat iklan, membuat konten-konten untuk brand-brand. Lalu setahun 2 tahun Tuhan izinkan untuk aku keluar dari perusahaan itu. Bukan dipecat, tapi aku mengeluarkan diri karena sebuah kasus lah. Pekerjaanku yang ada kasusnya, bukan aku yang punya kasus, bukan aku. Maksudnya kerjaanku ada kasus, lalu aku memutuskan untuk resign. Lalu Tuhan izinkan untuk aku ada di sebuah perusahaan yang sekarang ini. Nama perusahaanku adalah Tatonas, teman-teman. Wih, kerjaan di tato kakak, gitu. Bukan, bukan. Kebanyakan orang kalau dengar kata Tatonas pasti dengarnya langsung tato. Bukan. Jadi Tatonas itu singkatan dari tanah, beton, aspal. Perusahaanku ini adalah perusahaan yang membuat alat uji, teman-teman. Jadi perusahaanku ini yang sekarang di sini, Tatonas ini bekerja sama dengan pemerintah. Proyek-proyeknya tuh proyek-proyek pemerintah, dan kami ini membuat alat uji. Alat uji apa? Alat uji untuk nguji kecepatan arus sungai, debit air, lalu curah hujan seperti apa. Nah, itu kan diuji. Kalau oleh pemerintah itu jadi data. Nah, untuk mendapatkan data itu butuh alat. Nah, perusahaan inilah yang membuat alat-alat tersebut. Intinya aku ada di sebuah perusahaan yang aku tidak pernah tahu keberadaannya. Aku nggak pernah nyangka bahwa ada bidang pekerjaan seperti itu. Aku seorang anak hamba Tuhan, terbiasa melayani. Aku SMK, broadcasting pertelevisian. Aku terbiasa membuat film. Aku terbiasa membuat video. Lalu aku sekolah teologi. Lalu aku bekerja di kreatif agensi. Lalu tiba-tiba Tuhan izinkan untuk aku ada di sebuah perusahaan yang rasanya nggak nyambung, teman-teman. Nggak nyambung. Ya walaupun di sini aku tetap masih bekerja sebagai content creator, teman-teman. Tapi aku ada di sebuah perusahaan yang bidang pekerjaannya itu jauh sekali rasanya. Di awal-awal aku masuk perusahaan ini, aku tanya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku masuk di sini? Nah, ini aku harus ngomong secara pelan-pelan, teman-teman. Awalnya aku bingung, kenapa Tuhan izinkan aku masuk ke tempat ini? Tapi semakin lama, aku ngerti alasan kenapa Tuhan tempatkan aku di sini. Karena ada satu orang, ada satu anak
yang harus aku layani. Yaitu yang tadi yang aku sering singgung, yang sering aku panggil namanya Ali. Dia ini adalah anak muslim, teman-teman, muslim. Tapi dia ini adalah anak yang sangat kepo, sangat ingin tahu tentang Tuhan Yesus dan kekristenan. Dia selalu banyak tanya tentang Mas Fion, kalau Tuhan Yesus gini gimana sih? Gimana kalau kekristenan gimana sih? Doa-doa di Kristen seperti apa sih segala macam. Dan aku ngerti kenapa Tuhan bawa aku lahir di keluarga hamba Tuhan, di keluarga pendeta. Lalu Tuhan bawa untuk aku belajar teologi. Lalu Tuhan izinkan untuk aku sekolah lebih dalam tentang praise and worship. Lalu Tuhan bawa untuk aku SMK di broadcasting, pertelevisian, perkontenan. Lalu Tuhan bawa aku lagi ke kreatif agency. Endingnya, ya walaupun belum ending banget ya, akhirnya adalah sampai sejauh ini Tuhan bawa aku ke sini. Bayangin teman-teman, kalau misalkan aku tidak belajar broadcasting, maka aku nggak akan punya pengetahuan tentang konten. Kalau aku nggak punya pengetahuan tentang konten, aku nggak akan bekerja di kreatif agency. Kalau aku tidak bekerja di kreatif agency, maka aku nggak punya portofolio yang banyak untuk aku bisa dapat pekerjaan ini. Kalau aku tidak dilahirkan, ya setiap orang berbeda-beda ya teman-teman. Aku dilahirkan di keluarga hamba Tuhan, pengetahuan akan firman setiap hari, lalu Tuhan izinkan untuk aku semakin belajar tentang praise and worship, tentang penyembahan segala macam. Lalu Tuhan izinkan lagi untuk aku berkuliah di teologi. Lalu akhirnya aku ditempatkan di sini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ngerti ya? Maksudnya master plan-nya Tuhan. Pada akhirnya aku ngerti dan sadar bahwa aku di sini ditempatkan di tempat ini untuk aku bertemu dengan satu orang yang harus aku layani, teman-teman. Dan apakah iya betul, aku bekerja di sini ini untuk mencari uang? Ya betul, tentu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tapi lebih dari itu, aku rasa yang Tuhan mau itu bukan hanya sekedar aku dapat uang di sini. Tapi, Fion, kamu harus ketemu sama satu anak ini. Layani dia. Tanam Injil, tanam firman. Jadi aku nggak ada kewajiban sama sekali untuk menjadikan anak ini Kristen, tidak. Itu bukan tujuanku untuk menjadikan dia Kristen, tidak. Beragama Kristen ya maksudnya. Tugasku adalah menanam Injil. Sama seperti di Alkitab kan, Paulus, Apolos. Tugasku adalah aku menanam Injil. Mungkin ada orang yang mungkin ada orang yang menyiram, biarkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya. Jadi aku di sini, aku bekerja, aku pun melayani teman-teman. Gitu. Nah, jadi pastikan kalau yang ditanya adalah kendala dalam melayani adalah sekolah, keluarga, pekerjaan, kita bisa kok jadikan pekerjaan kita, tempat di mana kita bersekolah, keluarga kita itu jadi ladang pelayanan kita, sangat bisa. Gitu teman-teman. Aku akan tutup dengan sebuah kesaksian ya. Tahun 1900-an, aku nggak tahu apakah teman-teman ada yang tahu tentang kisah ini atau enggak. Tahun 1900-an itu ada di negara barat, aku lupa lagi negaranya mana. Kalau nggak salah Amerika sih kalau nggak salah. Ada sebuah gereja yang sangat besar. Di zaman itu gereja ini dikenal sebagai gereja mega church. Gede sekali gerejanya pada zaman itu. Di zaman itu gereja ini dikenal sebagai gereja yang megah. Kenapa? Karena gereja ini punya ribuan jemaat. Gereja ini, di saat gereja lain belum punya ribuan jemaat, gereja ini sudah punya ribuan jemaat. Di saat gereja lain belum memakai alat musik yang mewah, gereja ini sudah pakai alat musik yang mewah.
Di saat gereja lain belum pakai multimedia, lighting, sound system yang wah-wah, gereja ini sudah memakainya. Jadi gereja ini memang dikenal sebagai gereja yang wow. Lighting, multimedia, sound system, musik, SDM-nya, jemaatnya ribuan. Tapi suatu ketika gembala dari gereja ini bilang kepada salah satu WL, namanya Matt Redman. Dia bilang, gembala ini bilang gini sama Matt Redman, mulai minggu depan, kita ibadah, gak usah pakai musik, gak usah pakai sound system, gak usah pakai lighting yang aneh-aneh, gak usah pakai multimedia yang aneh-aneh. Bayangkan teman-teman, sebuah gereja yang mega church yang besar sekali, tiba-tiba minggu depannya harus beribadah tanpa fasilitas yang dimana gereja itu terkenal akan itu gitu. Dan betul, si Matt Redman ini minggu depannya dia melayani Tuhan, dia hanya bisa taat sama otoritasnya, sama gembalanya. Oke, Pak Gembala, dia yang worship leader saat itu, Matt Redman, tanpa sound system, tanpa musik, tanpa lighting yang aneh-aneh, tanpa fasilitas-fasilitas yang dikenal zaman itu. Jadi bayangkan, dia harus berteriak kepada ribuan orang. Dancing my soul, my Savior's God, to thee, how great thou art. Dan betul, ribuan jemaat yang hadir saat itu, pasti reaksinya adalah, kenapa nih? Kok nggak kayak biasanya ya? Ya kan? Kenapa nih? Kok nggak pakai fasilitas-fasilitas, nggak ada musik, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini itu. Akhirnya banyak sekali jemaat di gereja itu yang dari minggu ke minggu, mereka keluar. Mereka keluar dari gereja itu. Mereka keluar dari gereja itu. Keluar. Setiap minggu semakin berkurang. Setiap minggu semakin berkurang jemaatnya. Setiap minggu semakin berkurang jemaatnya. Karena mereka pikir bahwa menyembah Tuhan itu ya harus pakai musik dong. Menyembah Tuhan tuh ya harus dengan kenyamanan dong. Menyembah Tuhan tuh ya harus ada fasilitas yang enak dong. Jemaat-jemaat ini berpikir seperti itu. Dari minggu ke minggu, Matt Redman terus melakukan apa yang disuruh sama gembalanya. Tanpa pakai fasilitas apapun. Ibadah tanpa pakai fasilitas yang aneh-aneh. Suatu ketika, boom. Tiba-tiba gereja itu dipenuhi sama jemaat yang betul-betul rindu nyembah Tuhan. Tiba-tiba gereja itu penuh sama jemaat yang mereka sadar bahwa penyembahan itu bukan bicara tentang musiknya, bukan bicara tentang fasilitasnya, bukan bicara tentang kenyamanannya. Penyembahan itu bukan bicara tentang lighting, bukan bicara tentang multimedia, bukan bicara tentang kelengkapan SDM dan alat musik. Bukan. Penyembahan itu bicara tentang hati. Makanya dari kisah ini, Matt Redman menulis lagu I'm coming back to the heart of worship. Nah, aku kembali lagi kepada hati yang menyembah. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ini semua tentang Engkau, Yesus. Bukan bicara tentang musiknya, bukan bicara tentang lightingnya, bukan bicara tentang kenyamanan dan fasilitas dan segala macam. It's all about Jesus. Lahirlah lagu itu, lahirlah pujian itu. Ending teman-teman, penutup. Sebelum mungkin ada teman-teman yang mau sharing kayak atau apa kayak atau yang mau tanya. Di awal pertemuan Zoom ini teman-teman, aku pengen rindu sekali lagi bahwa satu pesan Tuhan, aku nggak berharap teman-teman ya kalau bisa menangkap semua apa tadi yang aku sampaikan, puji Tuhan, bagus. Tapi aku berharap ada satu poin aja yang teman-teman tangkap. Satu poin aja yang teman-teman tangkap dari apa yang aku sampaikan barusan. Dan satu pesan yang sekali lagi aku akan ulang, bahwa ini kerinduan Tuhan dalam setiap kita para pelayan.
pelayan gereja. Tuhan rindu untuk kita pulang, kembali ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Roh Kudus. Dalam setiap kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerjakan, ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Karena gimana caranya kita seorang pelayan? Kita nih seorang pelayan praise and worship yang saat hari Minggu kita membawa jemaat Tuhan, menggiring jemaat Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan, tapi kitanya sendiri kita nggak ngerasain hadirat Tuhan. Gimana ceritanya tuh kayak gitu? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Jadi pastikan waktu kita sedang melayani Tuhan, posisi kita adalah seorang penyembah Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. Pastikan kita juga ngerasain hadirat Tuhan. Kita juga ngalamin hadirat Tuhan. Satu quotes terakhir dari aku adalah, jangan hanya tahu siapa itu Tuhan, jangan hanya sekedar kenal siapa itu Tuhan, apalagi dari orang lain, tapi alami Tuhan setiap hari. Alami Tuhan secara pribadi. Ya, teman-teman. Oke. Untuk next, teman-teman, aku udah nyiapin sih sebenarnya beberapa. Untuk next ada beberapa materi lagi. Salah satunya ini, tapi aku nggak akan share malam ini deh, karena kepanjangan sih takutnya. Nih, ini ada, aku mungkin akan share sedikit tentang teknik-teknik dasar dan jadi WL, singer, dan musik. Gimana sih caranya jadi WL? WL yang benar tuh seperti apa? Singer tuh seperti apa? Fungsinya singer tuh apa sih? Karena kadang-kadang kebanyakan kita ngerasa bahwa apa sih fungsi singer ya kan? Kak, aku nih singer loh Kak, tapi apa fungsiku Kak? Aku ini hanya pelengkap penderita Kak. Bukan. Singer tuh bukan pelengkap penderita. Ya kan, bukan tuh menuhin panggung, bukan. Singer tuh ada fungsinya, ada perannya tuh ada. Lalu gimana sih caranya biar musik itu bisa membangun ibadah flow-nya tuh dari awal, enggak tiba-tiba dar gitu, ada caranya. Tapi ini aku akan share next lah ya, karena kalau aku share ini malam hari ini kayaknya akan kepanjangan, akan cukup panjang gitu sih teman-teman. Oke. Weh, keren nih Kak Dewi Markus. Sebelum reaching out harus reaching in dulu. Ya, betul. Itu Kak Dewi Markus hanya nulisnya ke direct message ya. Hanya aku doang yang bisa baca ini. Oke, sebelum kita tutup, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau sharing atau apapun? Silahkan. Kalaupun misalkan nggak berani untuk menampilkan wajah kayak Kak Angel Pangke gitu juga nggak apa-apa tuh, pakai apa sih itu namanya, karakter panda lucu banget. Mau pakai karakter itu juga boleh, atau kalau nggak berani ngomong ditulis di kolom komentar juga boleh, kolom komen. Iya nggak sih? Meeting chat juga boleh. Kalau mau sharing tentang pelayanannya, sharing tentang kisahnya, keluh kesahnya. Oh ya, by the way teman-teman, kalau teman-teman di grup itu lagi kecewa dengan pelayanan, lagi sedih dengan pelayanan, lagi marah dengan penggembalaan tempat di mana teman-teman digembalakan, it's okay, curhat. Kalaupun emang nggak mau di show di grup, japri aku, it's okay. Japri secara pribadi nggak apa-apa. Dan aku berani jamin dan akan berani untuk mengajak teman-teman yang semua yang ada di grup untuk tidak menghakimi ya teman-teman ya, untuk tidak menghakimi setiap curhatan dari teman-teman yang ada di grup itu. Karena aku ketemu sama orang-orang yang dia sedang kecewa dengan pelayanannya, dia sedang kecewa dengan gembalanya, kecewa dengan gerejanya. Dan waktu dia curhat ke aku nggak akan langsung kurang doa, ya kan? Ih, dasar neraka gitu. Aku nggak gitu tipenya. Aku akan mendengarkan, karena orang-orang yang seperti itu tuh kadang-kadang tidak butuh untuk dinasehati. Mereka hanya butuh untuk didengar, gitu. Setelah itu baru doa bareng. Biasanya sih aku seperti itu. Cara untuk menjangkau orang-orang yang kecewa dengan gereja, caranya mereka ya untuk menjangkau mereka yang kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan gembalanya.
Jangan dihakimi, jangan dihakimi. Menegur boleh, tapi menghakimi jangan. Ya, jangan menganggap ih apaan sih, gitu. Enggak ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau curhat, mau cerita apapun di grup atau mau japri aku, silahkan. Mau kak, aku ketemu dengan gembala yang seperti ini kak, leaderku seperti ini, Vion gini 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 gini, gitu ya. It's okay, aku membuka diri untuk setiap curhatan dari teman-teman yang ada, gitu. Aku agak nge-lag. Oh ya, by the way, agak nge-lag nih. Sebentar. Ini apakah aku nge-lag teman-teman? Kameraku nge-lag nggak ya? Aman? Iya, Oh, nge-lag. nge-lag ya? Kalau di aku bentar. Tapi suaraku aman nggak? Suaraku terdengar ya? Aman. Oh, oke. Oke. Ya, sekali lagi gitu teman-teman, untuk kalau teman-teman mau curhat atau sharing apapun, it's okay. Aku membuka diri untuk menerima curhatan dan cerita dari teman-teman semua. Nah, ini teman-teman apakah ada yang mau cerita atau mau tanya atau mau share apapun? Silakan, aku sambil ngebenerin kamera. Oke. Kembali. Oke, gimana teman-teman? Tidak ada? Wah, ini ada pertanyaan nih. Kak Fion, role model WL-nya siapa? Wow. Aku role model WL-nya banyak yang aku jadikan panutan. Karena yang aku pelajari itu banyak. Kalau ini contohnya. Aku suka dengan cara menyembahnya, bukan cara menyembahnya, aku salah memakai diksi. Aku suka bagaimana WL ini membangun flowing. Aku suka dengan namanya, ini dari barat sih, namanya Kari Jobe kalau teman-teman tahu. Ini dia WL perempuan dan yang aku pelajari dari dia yaitu bagaimana caranya dia ngeflow penyembahan, Kari Jobe. Coba aku tulis deh ya, kalau teman-teman ada yang nggak tahu. Ya, Elevation Worship, betul. Aku ngikutin dia dari dia masih sangat muda. Dari dia sangat muda itu aku udah ngikutin dia. Terus kalau teknik vokal, banyak sih kalau teknik vokal ya. Ada Israel Houghton itu aku juga suka teknik vokalnya. Nge-lag lagi ya. WL. Aku nggak tahu apakah Yeshua Abraham itu dia WL nggak ya? Tapi apakah cuma penyanyi doang kayaknya? Oh ya teman-teman, ada yang dengerin lagunya Yeshua Abraham yang judulnya Pulang nggak? Kembali. Coba deh dengerin tuh lagu-lagunya dia. Nah, Oh, aku tahu lagu itu lah ya. Well ya, Ya, dengan si Immanuel. ya betul. Itu, Udah Jogja itu ya, sama dengan Kak Pion ya. iya betul. Dia teman aku tuh, Noel. Temannya. Ya, dia leaderku apa fresh komselku. Oh, salam ya sama Well. Teman apa nih, Bang Freddy nih? Dia apa ya, terus Bapak Rohani kan sama kita, Pak Thomas. Cuma dulu pernah Oh, kita bareng di Kalimantan, Pontianak.
Oh, di Ponti. Iya, 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 iya. Ya, Yeshua Abraham kan juga anak kampung sana ya kan. Nah, aku bertemu sama Noel di sini. Noel, betul. Kalau yang banyak ngajarin aku, teman-teman banyak mengajari aku, kalau teman-teman buka itu namanya ini nih YouTube-nya, Sukawarna Worship. Itu vokalisnya namanya Edo siapa? Huta Barat, Kak Edo Huta Barat. Nah, dia itu adalah mentor aku di Proskuneo gitu. Jadi dia yang banyak mengajari aku seputar per-WL-an dan dunia permenyembahan ini. Dia mentorku. Dia orang yang sangat energik dan selalu membuat gerakan-gerakan di dalam per-WL-annya, ya kan? Selalu mengajak jemaat untuk berjoget-joget ria. Edo Huta Barat. Nih, itu WL. Salah satu WL panutanku juga. Bagaimana cara dia membuat narasi itu, aduh aku suka banget caranya Kak Edo tuh. Gitu teman-teman. Weh, ini Reza nih dari mana nih? Salam buat Bang Edo ya Kak, siap. Nanti aku sampaikan. Aku sampaikan. By the way, aku juga selalu berusaha ngontak dia. Kak, nih aku bikin konten ini. Lalu Kak Edo nih. Oh iya, bagus tuh. Iya, dia selalu follow up juga nih Kak Edo nih. Bagus, bolehlah sekali nanti diajak. Iya, betul. Oh, kenal juga nih Bang Freddy nih. Sama, kebetulan juga ya panutan lah ya. Sama lah. Iya. Ya, sama lah. Heeh. Wow, sama ini teman-teman nih. Aku suka sama WL ini nih. Penyanyi terkenal. Bang Weliar Kauntu. Nah, aku suka sekali. Nah, itu sama lagi. Karena aku kalau di Proskune itu aku ada satu kelas yang diajarin. Jadi satu kelas di mana dia nggak mau dipanggil Pak, dia nggak mau dipanggil Om, dia nggak mau. Dia maunya dipanggil Bang Weliar Kauntu. Dia maunya panggil saya Bang. Oh ya, oke, siap Bang gitu. Nah, waktu satu kali kami diajar sama beliau, Bang Weliar Kauntu ini. Pertama kali diajar sama beliau, kami ada di satu ruangan, lalu beliau datang dari belakang. Dan itu pertama kalinya dalam hidupku, teman-teman. Aku nulis materi, kan dia ngajar tentang pemulihan Pondok Daud. Jadi dia ngajar bukan nge-WL. Dia sedang mengajar materi, ngajar kayak dosen gitu ngajar. Dan itu pertama kalinya dalam hidupku aku menulis materi sambil nangis. Karena sangat terasa bagaimana waktu dia menyampaikan materi itu dengan penuh urapan kali ya. Pokoknya pas kalau setiap kali kelasnya Bang Weliar Kauntu tuh aku mau duduk di depan, aku mau serap ilmunya. Gitu. Bang Wel. Itu. Nanti lah kapan-kapan ya kita undang Kak Edo di sini. Ternyata beberapa cukup ya ini manusia-manusia GBI sih pasti ini kan. Oke. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya seputar mau nanya tentang teknis juga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mau tentang karena aku tuh teman-teman membagi bahwa dalam pelayanan kita itu tuh ada dua hal. Yang pertama teknis dan non teknis. Dan dua hal ini tuh harus berjalan berdampingan, harus bareng. Karena kalau orang yang hanya berpatokan bahwa yang penting teknis lah, itu biasanya orangnya seperti ini. Nggak usah lah latihan, nggak usah mengasah skill, bergantung saja sama Roh Kudus. Bagaimana kehidupan penyembahan kita, ya kan? Bagaimana kehidupan kita setiap hari diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ini biasanya tipe-tipe orang yang hanya mengandalkan sisi non teknis. Gitu. Betul, itu adalah hal yang sangat penting, betul. Tetapi sisi teknis itu juga penting, teman-teman. Sisi teknis itu apa? Biasanya orang yang hanya
patokannya hanya sisi teknisnya aja, biasanya orangnya tuh hanya mengandalkan skill, suka ngulik lagu tapi kehidupan penyembahannya enggak, ya kan, enggak jalan. Kok urapannya dengan Tuhan enggak jalan. Itu hanya sisi teknisnya aja gitu. Nah, makanya aku bilang dalam pelayanan kita sisi teknis dan sisi non teknis ini harus berjalan bersama gitu. Bang, boleh tanya enggak kalau lagu-lagu baru baiknya dibawakan di bagian mana, Bang? Oke. Sebenarnya ada beberapa metode untuk kita memperkenalkan lah dalam tanda kutip ya, memperkenalkan lagu baru. Kalau aku tipe orang yang memakai metode ini. Caranya adalah jauh sebelum kita menyanyikan dan membawakan lagu baru di altar, di mimbar, aku akan memastikan bahwa lagu itu akan diputar berkali-kali saat ibadah belum mulai atau ibadah selesai. Jadi dalam nama Tuhan Yesus haleluya, amin. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Doa berkat tutup, jeder, amin. Lagu baru itu yang dimunculin. Jadi sementara jemaat pulang atau sementara jemaat datang ke ruangan ibadah, lagu baru itu akan aku pastikan untuk itu diputar. Bisa lewat MP3 atau playernya pemusik itu main, it's okay. Untuk apa? Supaya jemaat yang datang itu udah familiar sama lagunya. Jadi terkesan tidak baru lagi. Itu salah satu trik untuk membuat supaya pas kita nyanyiin lagu baru, jemaat tuh nggak haheho gitu teman-teman, ya kan? Nggak lagu apa itu, apalagi bahasa Inggris gitu kan ya kan? Gitu. Jadi caranya membiasakan orang untuk mendengar lagu itu. Karena ini adalah hebatnya musik. Ini adalah hebatnya musik. Musik itu kayak terkesan ya cuman musik. Tapi padahal musik tuh hidup, teman-teman. Dia itu bisa sangat mempengaruhi, ya kan, baik jiwa dan pikiran dan memori kita. Contoh. Ada satu lagu dari iklan televisi yang sangat aku benci, teman-teman. Aku benci sekali dengan lagu itu. Aku sebagai anak musik dan aku sebagai orang yang suka bernyanyi, aku benci sekali dengan lagu itu. Lagunya kulit manggis kini ada ekstraknya, mastiin hadir merawat tubuh kita. Tahu lah iklan itu ya, Mastin good. Saking bencinya aku lagu itu, karena itu diputar berkali-kali di TV, lama-lama hafal. Padahal nggak suka lo sama lagunya, tapi karena diputar berkali-kali, akhirnya hafal. Gitu. Jadi trik pertama adalah biasakan orang untuk mendengar lagu itu berkali-kali. Nah, setelah itu mau taruh di mana? Nah, itu sesuai dengan kebijakan dari gereja setempat. Gereja di mana teman-teman melayani. Kalau aku, stepnya pertama adalah memastikan diputar berkali-kali sebelum ibadah mulai dan setelah ibadah selesai. Lalu setelah jemaat terbiasa dengar lagu-lagunya itu, aku akan taruh itu di bagian persembahan biasanya. Kalau ada bagian kolekte, jemaat memberi persembahan, akan pasang lagu itu. Akan nyanyikan lagu itu. Gitu. Nanti setelah itu baru ditaruh di setlist lagu. Biasanya kalau aku sih begitu. Metode yang aku pakai begitu. Dan itu cukup terbukti bahwa jemaat tiba-tiba aja ikut nyanyi. Tiba-tiba aja mereka udah ngerti gitu. Padahal selama ini tidak pernah ada di setlist lagu. Gitu. Kalau aku sih biasanya gitu. Oke. Kalau menurut saya di lagu awal Kak untuk banyak waktu memperkenalkan dengan jemaat. Ya, betul. Ini juga metode yang bisa. Jadi lagu baru, apalagi kalau jemaat masih belum familiar dengan lagunya, sebaiknya taruh di awal. Kenapa? Karena suasana ibadah itu sangat harus diusahakan untuk kalau ditulis di grafik itu harus dari awal naik sampai klimaks. Klimaksnya itu harus ada di firman Tuhan. Bisa juga
lebih naik lagi bisa. Misalkan pas altar call misalnya. Lalu hamba Tuhannya setelah firman worship lagi, deep worship lagi. Itu bisa lebih naik lagi tuh kalau secara grafik ya. Kenapa lagu yang baru itu harus ditaruh di awal? Karena jemaat belum familiar. Jemaat itu masih asing dengan lagunya, makanya biar suasananya misalnya kita taruh lagu baru sebelum firman misalnya. Bayangkan kita udah enak nih dari awal ngebangun. Biasanya lagu pelan dulu kan, biasanya. Satu lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat. Yes. Itu template banyak gereja tuh. Udah dibangun nih dari awal. Wah, lalu lagu cepat, wah enak, udah lagu girang-girang, semangat. Lalu tiba-tiba lagu firmannya lagu baru. Nah, udah deh. Ya walaupun bisa ya, walaupun aku tidak menutup kemungkinan bahwa itu tetap bisa membawa suasananya, tetap atmosfernya tetap enak, bisa. Tapi rasanya akan berat deh teman-teman, rasanya. Jadi betul kata Bang Freddy, akan lebih baik kalau lagu baru, kalau misalkan tidak mau pakai metode yang aku share tadi, yang kayaknya prosesnya terlalu panjang gitu, ya taruhlah lagu baru tuh di awal. Kalau lagu cepat ya, misalkan setlist lagunya lagu lambat, lagu cepat, ya taruhlah di lagu cepat pertama. Gitu. Kak mau nanya bagaimana menjadi singer yang baik? Harus rajin menabung, menyeberangkan nenek di jalan. Aku nggak tahu deh teman-teman kenapa sih itu ada di pelajaran PPKN zaman dulu tuh. Kenapa indikasi seseorang dikatakan baik itu saat bisa menyeberangkan nenek-nenek di jalan, kenapa gitu kan. Kak mau nanya bagaimana menjadi singer yang baik. Sama seperti bagaimana menjadi WL yang baik, sama seperti bagaimana menjadi pemusik yang baik, sama seperti menjadi pengkhotbah yang baik, sama seperti menjadi mahasiswa yang baik, sama seperti menjadi leader atasan bos yang baik. Kuncinya satu, ngerti identitas dan fungsi. Waktu kita ngerti identitas kita singer ini apa, lalu fungsi kita sebagai singer itu apa, aku bisa bilang itu singer yang baik. Saat worship leader ngerti identitasnya, saat worship leader itu ngerti tugas dan fungsinya, aku bisa katakan itu worship leader yang baik. Bagaimanakah menjadi WL dan singer dan pemusik yang baik? Di Zoom berikutnya. Aku udah cocok jadi kayak buka kelas berbayar nggak sih? Enggak, teman-teman, tidak. Aku jamin aku tidak akan membuka kelas berbayar, tenang saja, aman. Satu visiku tadi yang di awal, bahwa aku keluar dari Proskuneo, aku akan bagi apapun yang aku dapat. Aku ngedapetin ilmu itu bayar, tapi aku mau bagi itu secara gratis. Karena aku rindu pemulihan pujian dan penyembahan terjadi di gereja-gereja. Aku membayangkan waktu di Medan setiap kali hari Minggu itu kan ibadah di Indonesia banyak banget ya. Hari Minggu di gereja di Medan itu dipulihkan pujian dan penyembahannya. Lalu di Pontianak ada gereja Tuhan yang dipulihkan. Wah, di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Papua, Sulawesi, tiba-tiba semua gereja tuh dipulihkan. Ih, aku membayangkannya dahsyat banget, keren banget. Kak mau nanya untuk durasi dari lagu-lagu yang dibawakan. Pengen ikut Proskuneo? Oke, ikut. Kalau kamu mau ikut, hubungi aku, Japri aja, Japri. Nanti aku akan nanti aku bilang, aku kontak rekomendasinya Vion Henry gitu. Karena aku di Proskuneo, sebelum aku jawab Kak Patricia, sorry. Karena aku di Proskuneo itu aku jadi kayak ketua gitu loh teman, si seangkatan. Jadi aku cukup sangat mengenal anggota dan para pengurus Proskuneo. Jadi aku di sana cukup terkenal. Anjay. Oke, Kak mau nanya untuk durasi dari lagu-lagu yang dibawakan. Nah, sebenarnya nggak ada aturan khusus untuk lagu itu mau diputar berkali-kali, berapa lama, nggak ada aturan khusus. Lalu patokannya apa? Nah, patokannya adalah kepekaan seorang worship leader merasakan atmosfer. Gitu. Makanya salah satu kontenku adalah WL nggak boleh kebanyakan tutup mata.
Selain daripada nanti takut muter ya kan, tiba-tiba ngadep belakang, ngadep singer pas buka mata, iya tiba-tiba buka mata ngadep singer. Selain daripada itu juga kita bisa melihat bagaimana atmosfer penyembahan yang dilakukan oleh jemaat. Karena coba deh teman-teman cari di YouTube nanti setelah ini, cari lagu ini, You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Lagunya cuma sependek itu. Tapi di lagu, di ibadah itu, di konser itu, kalau nggak salah itu konser atau ibadah aku nggak tahu. Itu diulang berkali-kali. Padahal ada beberapa lagu yang akan aneh kalau lagu itu diulang berkali-kali. Udah dari verse, chorus, balik verse lagi. Itu rasanya kayak ngedrop gitu loh suasananya. Akan agak ngedrop gitu atmosfernya. Jadi nggak ada patokan khusus sebenarnya. Mau berapa kali diputar, mau berapa lama durasinya, sebenarnya nggak ada aturan khususnya. Tinggal kepekaan seorang WL aja untuk melihat, merasakan atmosfernya. Gitu. Nah, gimana caranya untuk melatih kepekaan kita? Ya sering-sering jadi WL dan sering-sering buka mata, sering-sering ngobrol sama Roh Kudus. Nah, sekali lagi ini hal-hal non teknis yang kan yang ngerti jemaat tuh Roh Kudus ya, Tuhan sendiri gitu yang ngerti. Dan acara ibadah itu kan acaranya Tuhan ya. Itu bukan acaranya kita sebagai pemain musik, bukan acaranya gembala sidang, bukan acaranya WL, bukan acaranya. Bukan acaranya kita, tapi itu acaranya Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang mau ambil alih kontrol ibadah itu gitu. Nah, tugasnya worship leader adalah untuk gimana caranya supaya bisa ngerti apa maunya Tuhan dalam ibadah ini gitu. Tuhan ini alurnya mau dibawa kemana? Aku mau chorus kah? Aku mau verse? Aku mau coda ending atau gimana? Tuhan ambil alih pelayananku. Gitu. Tetap harus Tuhan yang kontrol. Kak, gimana teknisnya membuat suasana supaya naik dan kena ke jemaat? Nah, oke. Aku jawab ini bukan mengejek ya Kak Viali Manopo, saudaranya Amanda Manopo. Wow, keren. Krik. Oke. Aku ada satu quotes dosenku, dosen teologi. Ini aku nggak ngejek ya, nggak ngejek. Beliau ini bilang gini, pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Gitu. Sekali lagi, pertanyaan yang salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Nah, sekali lagi ini tidak sedang dalam rangka mengejek Kak Viali Manopo, tidak. Thank you sudah bertanya, is okay. Itu aja sumber ganti. Tapi sebenarnya dari struktur pertanyaannya ini agak kurang tepat Kak Viali. Karena gini, suasana itu bicara hal non teknis. Sementara yang ditanyakan hal teknis, ya kan? Gimana teknisnya untuk membuat suasana supaya naik? Suasana ini hal non teknis. Ya maksudnya dalam artian kita ngerti ini bicara tentang atmosfer ya, bukan hanya sekedar euforia. Karena ini dia. Ini penting banget untuk para pelayan. Ini penting banget untuk para pelayan. Karena atmosfer hadirat Tuhan dan euforia dalam ibadah itu beda tipis, teman-teman. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Apakah ini euforia? Euforia apa ya bahasa lain euforia ya? Apakah hanya adrenalin aja, hormon endorfin yang banyak tiba-tiba membanjiri, atau betul-betul ini hadirat Tuhan? Karena kadang-kadang kita bisa bilang, wah enak ya hadirat Tuhannya, musiknya enak nih, hadirat Tuhan. Belum tentu loh teman-teman, belum tentu. Karena aku jadi saksi nyata bahwa banyak sekali gereja-gereja yang secara SDM, pemain musiknya jago-jago. Jago-jago. WL-nya jago, singernya jago, pemusiknya jago. Tapi aku nggak ngerasa ada hadirat Tuhan. Aku nggak bisa
Ya walaupun aku tahu di situ tetap ada hadirat Tuhan, tapi aku nggak bisa nyaman dengan atmosfer penyembahan itu. Sangat terasa. Gitu. Jadi kalau mau dibilang teknis, nggak bisa, Kak. Karena ini bicara hal yang non-teknis. Bagaimana supaya jemaat bisa ngerasain hadirat Tuhan? Caranya mau nggak mau adalah kita duluan yang ngerasain hadirat Tuhan. Dan kita yang nganterin jemaat untuk ini loh hadirat Tuhan. Mungkin beririsan supaya bisa menjawab sedikit Kak Viali adalah caranya supaya jemaat juga bisa ikut ngerasain hadirat Tuhan adalah pertama, kehidupan penyembahan kita sebagai worship leader, sebagai pelayan Tuhan. Itu penting karena itu yang akan terimpartasi kepada jemaat. Waktu kita melayani, itu yang akan terimpartasi. Ini hal yang mungkin bagi beberapa teman-teman bisa pro, bisa kontra. Tapi di apa yang aku percayai adalah sesuatu yang alam roh itu mempengaruhi yang jasmani. Sesuatu yang supranatural itu selalu mempengaruhi yang natural. Gitu. Contoh, waktu kehidupan penyembahan kita berjalan, waktu kita hidup dalam penyembahan, kita hidup dalam urapan. Yang supranatural ini adalah bagaimana kehidupan kita menyembah, urapan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang akan mempengaruhi hal-hal yang natural yang ada di alam jasmani. Itu yang akan ketransfer sama jemaat. Makanya kita bisa lihat teman-teman, bahwa kita nggak bisa tutup mata dan kita nggak bisa pura-pura buta ya, bahwa ada gereja-gereja Tuhan yang sakit, aku bisa bilang katakan sakit, cacat. Hamba Tuhannya mungkin korupsi, hamba Tuhannya mungkin melakukan pelecehan seksual. Waktu dia berkhotbah di atas mimbar, maka yang supranatural itu yang akan terimpartasi kepada jemaat. Gitu. Makanya aku sangat menekankan tadi di awal, materi di awal adalah gimana dasar-dasar penyembahan kita. Karena itu yang akan sangat mentransfer ke impartasi kalau bahasa orang gerejanya, orang karismatik Pentakosta ya kan. Terimpartasi kepada jemaat. Kehidupan penyembahan kita sangat-sangat mempengaruhi bagaimana jemaat bisa ngerasain hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah waktu kita WL, waktu kita melayani, pastikan kita sedang nyembah Tuhan. Gitu. Pastikan kita sedang nyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar ingin menunjukkan, bukan hanya sekedar ingin bertugas, bukan hanya sekedar fokusnya bukan kepada jemaat tapi kepada Tuhan. Gitu. Sebagai worship leader khususnya ya. Dan yang timnya itu pendukung. Mendukung. Pastikan bahwa betul di dalam ibadah itu ada sisi entertainment-nya, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Aku pun orang yang sangat menyadari bahwa dalam ibadah khususnya gereja-gereja karismatik ada sisi entertain-nya. Dan itu bagiku sah-sah saja dan penting karena ibadah itu kan bukan hanya sekedar roh ya, tapi ada sisi jiwanya, ada sisi tubuhnya. Kita manusia kan terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Nah, ini udah mulai bahas teologis nih. Ya, ngelek lagi. Oke. Nah, dalam ibadah itu harus melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya bergerak, jiwanya juga kena, yaitu dari sisi-sisi entertain-nya itu. Contoh deh, sisi entertain-nya itu seperti apa sih? Contoh sisi entertain dalam ibadah. Contohnya. Narasi,
Itu sebenarnya sisi entertain sebenarnya. Lalu aransemen musik itu sisi entertain sebenarnya. Ya kan? Lalu apa lagi ya? Dress code, pelayan, itu sisi entertain. Nah, jadi dalam ibadah pun ada sisi entertainnya, gitu. Oke, aku sambil menganu kamera ya teman-teman. Oke. Kak, share dong keseharian Kak Fian untuk ngebangun hubungan dengan Tuhan. Mana tadi? PowerPoint. Where's my PowerPoint? Seperti yang tadi aku share teman-teman, bahwa ada cara yang paling gampang untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada cara paling gampang untuk kita nge-share, maksudnya kita berhubungan dengan Tuhan. Caranya adalah, yaitu adalah, ngobrol dengan Tuhan. Ini yang aku lakukan setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Ya, di luar baca Alkitab dan berdoa ya. Itu mah udah kewajiban ya. Ayo para pelayan, yuk come on baca Alkitab. Nggak boleh enggak ya. Rajin-rajin baca Alkitab. Kalau aku pribadi ya, aku bukan tipe orang yang memaksakan baca Alkitab tuh harus 5 pasal, 10 pasal gitu. Enggak. Aku pribadi, aku bukan tipe yang begitu. Kadang-kadang aku bisa dalam sehari itu hanya baca 1 ayat. Tapi yang penting tuh bukan kuantitas, tapi kualitas. Di 1 ayat itu waktu misalkan aku hanya baca nih. Matius 1 misalnya. Ini memperanakkan ini. Itu aku bisa renungkan. Tak pikir-pikir. Jadi satu bahan khotbah. Merenungkan firman gitu. Jadi kalau aku pribadi. Tapi kalau emang teman-teman tipe orang yang kalau membaca Alkitab 5 pasal, 10 pasal, it's okay, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi, aku bukan mengutamakan kuantitas, tapi kualitasku dalam membaca firman gitu. Baca Amsal misalnya kan, kalau mau gampang deh, kalau teman-teman udah lama nggak baca Alkitab lalu mau mulai baca Alkitab lagi, baca Amsal, lalu ikutin kayak membaca tanggal 3 baca Amsal 3, karena Amsal itu 31 pasal, jadi cocok pas per tanggal 1 pasal gitu misalnya, it's okay. Karena aku juga cuma baca 1 perikop, it's okay. Tapi tidak selalu ya, kadang juga aku bisa baca berpasal-pasal kalau baca cerita maksudnya kisah yang naratif, yang ceritanya alur gitu. Wah, itu seru banget kadang-kadang. Pengalaman saya Kak, waktu WL beberapa kali saat melayani dan dalam hadirat ada lagu-lagu yang tidak di list dengan sendirinya terbawa, tapi suasana tetap naik. Apakah itu? Bisa. Sangat bisa. Jadi kita udah nge-set list lagu kan, tapi ternyata tiba-tiba berubah nih misalnya. Bisa, it's okay, nggak apa-apa. Asal tidak selalu seperti itu. Gitu. Karena sekali lagi kita nggak bisa tutup mata dan pura-pura buta terhadap fenomena ini ya. Karena ada beberapa oknum hamba Tuhan yang mengatasnamakan mengalir dan dituntun oleh Roh Kudus, padahal sebenarnya dia tidak mempersiapkan apa-apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Pastikan kita prepare sebaik mungkin, kita melakukan yang terbaik. Lalu kalau sampai pun memang ternyata dalam lapangan, dalam prakteknya tiba-tiba berubah nih, it's okay. Karena sekali lagi ibadah itu kan acaranya Tuhan ya. Jadi terserah Tuhan mau seperti apa. Gitu. Boleh-boleh aja. Jadi boleh-boleh saja.
Atmosfer itu maksudnya suasana dalam ibadah pada saat itu, Kak. Betul. Kalau durasi PPW kan biasanya dari tempat kita melayani sekitar 25 sampai 30 menit, betul. Ini tergantung dari gereja masing-masingnya. Rata-rata kalau satu lagu itu sekitar 5 menit, betul. Kalau secara teknis, betul. Pengalaman saya kadang dari lagu-lagu yang saya siapkan ada 1 atau 2 lagu tidak cukup waktu saya nyanyikan. Tapi itu tidak jadi masalah karena dari satu lagu yang dibawakan suasananya sudah terbangun, Kak. Betul. Ada lirik lagu itu juga yang saya dapat untuk terus diulangi atau diperkatakan pada saat menyembah sama-sama. Yes, betul. Intinya gini sih, kalau kalau kita kan sudah biasanya kalau kita mau melayani kan kita latihan dulu ya. Udah latihan dulu, udah prepare segala sesuatunya, macam-macam yang kita prepare. Lalu pas di lapangan ternyata nggak sesuai, it's okay, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang waktu durasinya misalkan yang sudah ditetapkan di gereja tempat teman-teman melayani udah ditetapkan 30 menit gitu misalnya. Lalu masih ada 1 lagu lagi nih yang belum kita bawain, tapi waktunya udah 28 menit. Ya nggak perlu dipaksakan, nggak perlu dipaksakan gitu. Kalau memang ternyata memang suasananya, atmosfernya sudah enak, sudah bisa untuk menghantarkan jemaat ke firman, serahkan aja gitu. Jangan memaksakan kurang 1 lagu lagi, kurang 1 lagu lagi gitu, jangan. Kak Afian, aku izin live ya, belum mandi BTW, astaga. Sama. Karena aku juga baru balik kantor ya, aku belum sempat prepare apa-apa. Aduh, by the way, ini pagi ini tuh teman-teman aku tuh bangun dalam keadaan sangat tidak enak tulang belakangnya karena pas bangun jam 5 pagi itu tiba-tiba punggung itu kayak ada suara keletak gitu teman-teman. Jadi kayak tulangnya antara nggak tahu nih kenapa. Jadi aku tidak bisa mengangkat tangan. Tidak bisa angkat tangan. Kalau tangan kanan aku bisa angkat tinggi gini. Tapi kalau tangan kiri nggak bisa. Sakit banget punggung bagian kirinya. Terus nggak bisa nunduk, nggak bisa membungkuk, nggak bisa ngeliat ke atas, kiri sakit, kanan sakit. Jadi lagi nggak enak nih tulang belakangnya. Makasih buat hari ini Kak Fion, aku banyak belajar. Tuhan berkati Kak Fion yang diurapi lebih lagi. Nah, thank you, Tuhan Yesus memberkati bertubi-tubi. Oke deh teman-teman, udah 2 jam ternyata ya, udah 2 jam. Tenang aja, kita pasti akan cukup sering untuk meet up kayak gini. Karena aku rindu untuk banyak berbagi. Sekali lagi aku akan berusaha untuk membedakan antara teman-teman yang ada di grup dan teman-teman followers yang lain gitu. Aku akan berusaha untuk membagikan materi-materi ke teman-teman grup lebih dulu sebelum aku share aku share jadi konten gitu. Jadi yang akan lebih interaktif dan akan lebih duluan dan lebih banyak dapat materi tetap pasti akan teman-teman yang ada di grup. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan ada teman-teman pelayan dari gereja di mana teman-teman melayani, kalau mau gabung, it's okay. Share aja nggak apa-apa. Oke, aku rasa cukup lah ya, cukup dulu ya. Aku akan menjadi seperti Kak Reza dan akan mandi. Walaupun tangan ini sakit sekali untuk mandi pasti. Oke, Mas Hendra, thanks Kavian, GBU Nonstop. Oke, sekali lagi teman-teman terima kasih banyak untuk join Zoom sore hari ini sampai malam. Tuhan Yesus memberkati banyak-banyak dan nanti akan aku infoin lagi ya. Dan sekali lagi kita tidak berjauh-jauhan ya teman-teman. Kita udah jadi bestie-bestinya Tuhan ya kan, sahabat-sahabat Allah ya. Kita jadi satu keluarga. Kita anggap aja kita udah satu teman lah, kita udah jadi kayak teman tongkrongan deh. Jadi asikin aja. Kalau mau di grup, mau chatting pribadi, it's okay. Asikin aja. Oke, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati bertubi-tubi. Kita tutup dalam doa lah, biar agak Kristen lagi lah ya. Biar Kristen.
Oke, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh ketemu, kami boleh berjumpa, kami boleh sharing-sharing, kami boleh ngobrol banyak hal.